Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Jangan hukum anak Anda saat mereka sedang tantrum berguling-guling di lantai. Akar masalah emosinya ternyata sama sekali tidak bisa diselesaikan dengan hukuman, melainkan bisa disembuhkan lewat satu buku ajaib ini. Pernahkah Anda merasa sangat lelah, kehabisan kesabaran melihat anak menangis histeris tanpa alasan yang jelas? Anda mungkin berpikir mereka hanya mencari perhatian atau sedang nakal. Namun, mari kita ubah sudut pandang kita secara fundamental hari ini. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kecil mereka. Tantrum bukanlah bentuk perlawanan, melainkan sebuah sinyal minta tolong dari otak yang belum sempurna. Saat anak mengalami tantrum, bagian otak mereka yang bernama amigdala atau pusat alarm emosi sedang mengambil alih sepenuhnya. Bagian rasional mereka, korteks prefrontal, belum berkembang sempurna dan saat itu sedang mati rasa. Disinilah letak kesalahpahaman kita sebagai orang tua. Menghukum otak yang sedang kacau ibarat menyiram api yang sedang menyala dengan bensin. Yang mereka butuhkan bukanlah ancaman atau teriakan, melainkan pembangunan jalur saraf baru yang mampu meregulasi emosi yang meluap-luap tersebut. Dan luar biasanya, kita bisa membangun jalur saraf ini secara perlahan namun pasti. Tidak melalui nasihat, tetapi melalui keajaiban struktur sebuah cerita. Inilah rahasia terbesarnya. Sebuah buku cerita dengan struktur narasi spesifik ternyata memiliki kekuatan luar biasa untuk memprogram ulang otak anak Anda. Ini bukan sekedar buku cerita pengantar tidur biasa yang hanya berisi dongeng kosong tanpa makna. Buku yang kita bicarakan ini adalah buku yang dirancang secara khusus untuk memvalidasi perasaan, menamai emosi, dan menunjukkan jalan keluar dari kerumitan perasaan tersebut. Ketika Anda membacakan buku dengan elemen-elemen ini, Anda sebenarnya sedang bertindak sebagai arsitek yang merancang dan membangun jembatan kokoh di dalam otak anak Anda, menghubungkan kekacauan emosi dengan ketenangan rasionalitas. Mari kita bedah fenomena ini dari kacamata neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa dari otak manusia untuk berubah, beradaptasi, dan membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman. Saat seorang anak mendengarkan cerita yang mendeskripsikan karakter yang sedang marah atau sedih, otak mereka tidak hanya diam menerima informasi. Mesin pemindai otak membuktikan bahwa area otak yang memproses emosi dan bahasa menyala terang secara bersamaan. Neuron-neuron atau sel-sel saraf di dalam kepala mereka mulai menembakkan sinyal, merajut untayan koneksi baru yang kuat. Otak mereka sedang berlatih merasakan emosi tersebut secara amat aman dari pangkuan Anda. Proses mendengarkan cerita ini secara aktif merangsang apa yang disebut oleh para ilmuwan sebagai neuron cermin. Ini adalah fondasi utama dari kecerdasan empati manusia. Saat karakter di dalam buku sedang frustasi karena mainannya rusak, neuron cermin anak Anda menirukan perasaan tersebut tanpa harus mengalami kejadian nyatanya secara langsung. Mereka mulai belajar memahami sudut pandang orang lain. Semakin sering jalur empati ini dilalui melalui cerita yang tepat, semakin kuat dan tebal jalan saraf tersebut. Hasilnya, anak mulai bisa mengenali emosi yang sama secara presisi saat hal itu muncul di dalam diri mereka sendiri. Lalu, seperti apa karakteristik dari satu buku ajaib yang mampu memprogram ulang otak ini? Buku ini harus memiliki pahlawan atau karakter utama yang sangat relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak. Karakter ini harus digambarkan sedang menghadapi masalah emosional yang intens, persis seperti yang sering memicu tantrum anak Anda di rumah. Namun yang paling krusial, buku ini harus menarasikan proses regulasi emosi itu secara eksplisit. Ceritanya tidak boleh tiba-tiba menjadi bahagia begitu saja. Harus ada kalimat yang mendeskripsikan detak jantung yang cepat, nafas yang memburu, dan kemudian langkah sang karakter untuk menenangkan diri. Cara Anda membacakan buku ini juga memegang peranan yang sangat vital dalam proses penyembuhan emosinya. Anda tidak sedang membaca berita di televisi, Anda sedang melakukan transfer energi dan ketenangan jiwa. Nada suara Anda yang rendah, ritme membaca yang lambat, dan sentuhan fisik Anda saat memangku mereka menciptakan lingkungan yang sangat aman bagi sistem saraf mereka. Hormon oksitosin atau hormon cinta akan dilepaskan secara masif ke dalam aliran darah mereka, menurunkan kadar hormon stres kortisol secara dramatis. Di titik inilah, otak anak berada dalam kondisi paling optimal untuk menyerap pesan moral dari cerita.
Tahukah Anda bahwa salah satu akar masalah tantrum yang paling sering terjadi adalah kemiskinan kosakata emosi? Anak merasa dadanya sesak, panas, dan tidak nyaman, tetapi mereka tidak tahu harus menyebutnya apa. Rasa frustrasi yang besar karena tidak bisa mengekspresikan diri inilah yang akhirnya meledak menjadi tangisan berguling-guling di lantai. Melalui buku yang tepat, kita memberikan mereka hadiah terindah berupa kosakata. Mereka belajar merangkai kata kecewa, sedih, cemas, dan marah. Ketika anak sudah mampu memberikan label yang tepat pada perasaannya, intensitas kekacauan di amigdala mereka secara ajaib akan langsung menurun drastis. Membaca buku secara esensial adalah sebuah simulasi kehidupan yang paling aman bagi pikiran seorang anak. Di dalam pelukan Anda yang hangat, mereka bisa merasakan ketegangan dari konflik sebuah cerita, tanpa harus merasa terancam secara fisik maupun mental. Ini adalah semacam vaksinasi emosional. Otak mereka terpapar pada stres dalam dosis yang sangat kecil dan terukur dari alur cerita. Dan mereka diajak untuk melihat bagaimana stres tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Simulasi mental yang dilakukan terus-menerus ini memperkuat koneksi antara korteks rasional dan amigdala. Mereka sukses memprogram ulang respons otomatis mereka terhadap masalah. Bukti ilmiah dari berbagai literatur penelitian psikologi perkembangan telah mengkonfirmasi fenomena ini secara meyakinkan. Anak-anak yang secara rutin dibacakan cerita tentang regulasi emosi menunjukkan tingkat sinkronisasi gelombang otak yang jauh lebih tinggi dengan orang tua mereka. Pemindaian otak fungsional membuktikan bahwa paparan konsisten terhadap narasi penyelesaian konflik emosional secara harfiah menebalkan area materi abu-abu di dalam otak anak. Ini bukan sekadar mitos pengasuhan orang zaman dahulu, ini adalah ilmu biologi saraf murni yang bekerja secara nyata. Anda pada dasarnya sedang melakukan operasi perubahan struktur otak tanpa pernah menggunakan pisau bedah. Ketika struktur otak baru ini sudah mulai terbentuk permanen, Anda akan melihat sebuah keajaiban yang sesungguhnya di dunia nyata. Saat anak Anda dihadapkan pada situasi rumit yang biasanya memicu ledakan tantrum hebat, respon mereka mulai bergeser. Alih-alih langsung beralih ke mode bertarung dengan cara memukul atau menjerit, mereka mulai terbiasa memberikan jeda. Jeda sepersekian detik yang tercipta dari koneksi saraf baru ini memungkinkan mereka untuk bernafas, mengingat kosakata yang mereka pelajari dari buku, dan lebih memilih berkata, "Aku marah," dibandingkan mengekspresikannya secara destruktif. Ini adalah kemenangan terbesar dari neuroplastisitas otak. Investasi waktu 10 menit setiap malam untuk membacakan satu buku ini tidak hanya berbicara tentang cara mengatasi tantrum di masa balita. Lebih jauh dari itu, Anda sedang membangun fondasi karakter yang tidak bisa dihancurkan untuk masa depannya. Anak yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang matang akan tumbuh menjadi orang dewasa yang tangguh, memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dan mampu menghadapi badai kehidupan dengan ketenangan jiwa yang luar biasa. Jalur saraf empati yang Anda bangun hari ini akan menjadi jembatan kesuksesan terkuat mereka dalam membangun hubungan sosial dan karir profesional di masa depan. Tentu saja, di tengah proses ini banyak orang tua yang mungkin merasa skeptis dan bertanya, mengapa metode ini tidak bekerja secara instan pada anak saya esok harinya? Mari kita ingat kembali prinsip dasar neurologi. Membangun jalur syaraf itu ibarat membuka jalan raya baru di tengah hutan belantara yang rimbun. Dibutuhkan waktu, konsistensi tingkat tinggi, repetisi tanpa henti, dan kesabaran ekstra. Anda tidak bisa berharap membacakan buku satu kali, lalu anak terbebas dari tantrum selamanya. Ini adalah sebuah perjalanan mengubah kebiasaan otak, sebuah proses memprogram ulang yang membutuhkan komitmen luar biasa dari Anda. Jadi, apa langkah praktis pertama yang bisa Anda ambil mulai malam ini juga? Singkirkan sejenak segala bentuk gawai dan layar digital dari pandangan. Temukan satu buku cerita berkualitas yang berfokus pada pengenalan emosi dan pemecahan masalah dengan penuh kelembutan. Buatlah rutinitas menjelang tidur yang sakral. Matikan lampu utama kamar, gunakan lampu tidur yang temaram, tarik nafas panjang untuk menenangkan diri Anda sendiri terlebih dahulu, lalu peluk hangat anak Anda. Mulailah membacakan setiap kata dengan penuh penghayatan. Jadikan momen tersebut sebagai waktu di mana dunia luar berhenti berputar dan hanya ada Anda berdua.
Pada akhirnya, mengatasi tantrum bukanlah tentang memenangkan peperangan ego melawan anak Anda sendiri. Ini adalah tentang memenangkan hati dan masa depan anak Anda dengan memberi mereka alat rasional yang tepat untuk bertumbuh. Satu buku, satu cerita bermakna, satu pelukan demi satu pelukan, Anda ternyata memiliki kekuatan magis secara ilmiah untuk memprogram ulang otak mereka menuju kedamaian abadi. Jangan menyerah pada kekacauan emosi hari ini, karena Anda sedang menanam benih ketenangan untuk hari esok. Selamat merajut koneksi syaraf cinta bersama anak Anda dan saksikan bagaimana keajaiban narasi benar-benar mengubah kehidupan keluarga Anda selamanya. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.